Coba kamu baca di dalam Matius 25. Yang majikannya atau tuannya ini memberikan talenta. Apa yang dilakukan? Makanya orang Kristen itu jangan tidak berbuah. Jangan tidak melipat gandakan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Matius 25 ayat Dari ayat 14 ya. 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yaitu yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia diberi kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow kan? Wow. Makanya orang Kristen tuh kalau masih aja berbuat jahat, nggak selamat. Boleh aja KTP kau Kristen. Tapi kalau kamu tidak menghasilkan dari apa yang sudah diberikan Tuhanmu itu, yaitu talenta itu, kamu dihukum. Dilemparkan. Iya. Gitu. Nah ini ada yang ditanya nih, Kak, kalau orang di neraka itu kekal nggak? Yes, kekal. Kamu baca di dalam Lukas 16. Nah, Lukas 19. Nah, Kakak bantu baca ya. Iya, ya. Lukas 19. Lukas 16 ayat 19. Bentar deh. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bukan itu, terlalu jauh ya. Coba langsung ayat 26-nya. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Oh, jadi itu yang dimaksud adalah kalau kamu baca dari awal ya, dari ayat 19-nya, di situ dikatakan Lazarus mati, orang kaya itu mati. Orang kaya itu dibawa ke Tartarus,
Lazarus ke Lazarus. Firdaus. Dikatakan ya, si orang kaya ini kan minta tolong. Maka Bapak Abraham mengatakan ada jurang yang tak terseberangi. Jadi supaya, kenapa ada jurang tak terseberangi? Supaya kamu yang dari sana, dari neraka sana, nggak bisa masuk lagi ke surga. Kau kekal di sana. Dan yang dari surga pun nggak bisa pindah ke neraka lagi. Gitu. Jadi nggak bisa nyebrang ya. Kalau udah di neraka ya kita hadiahi aja di Al-Fatihah. Gimana? Gimana? Gimana tuh yang dicuci dulu di neraka, Bun? Loh, nggak ada, itu konsep Dilempar. apa? Rahasia kerajaan sorga. Itu seperti yang diberitakan Yesus ini, ajarannya. Iya, iya. Jadi kalau yang aneh-aneh itu bukan rahasia kerajaan sorga. Itu rahasia goa-goaan. Dicuci dulu. Oke. Nah, Itu ada lagi. lagi, Bun. Satu lagi, Bun. Dari Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ini kan Wahyu Yesus. 1 ayat 17 baca. Di mana? Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 baca. Wahyu 1. Ayat Dicuci 17. emangnya beras tuh. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang Dari ayat segala 9 dulu baca. Ayat 9 aja baca. Ayat 9 aja. 9. Aku Yohanes, saudara dan Oke. dalam Itu kesusahan. Yohanes. Jadi aku di dalam ayat 17 itu ulang lagi. Jadi aku di situ adalah Yohanes dan ya kan? Dan dia itu adalah Yesus. Coba ulang lagi ayatnya. 17 Aku, 18. Oke. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oke, saya tanya. Kalau Yesus yang memegang kunci kerajaan maut, berarti siapalah rajanya? Kalau Yesus yang memegang, Hmm. Yesus. Iya. Berarti siapa yang nggak mati sampai dia melihat datang sebagai raja? Tuh, Kalau Yohanes di sudah sini melihat berarti dia. Yohanes dong. Ya iya. Jadi siapa muridnya yang nggak mati itu? Itulah dia orangnya. Yohanes. Oke. Jadi yang nggak mati di Nggak perkataan mati Yesus. sampai. Dikatakan gitu kan. Tidak akan mati sampai ia melihat. Coba baca. Baca ulang lagi pertanyaan itu tadi. Ayatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Bukan. Pertanyaanmu yang tadi. Sesungguhnya seorang. Ah itu ya. Itu ya. Iya ini. Nah coba. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai akan Raja. mati, nggak akan Sebelum. mati. Sebelum, kalau udah mati. Berarti Nanti mati. Oh, jadi saya mau mengatakan Yohanes itu makanya dia udah berkali-kali dibunuh, tapi dia nggak mati-mati. Nah, terakhir kali dia melihat Kristus, disitulah dia baru mati. Soalnya Yohanes ini udah pernah digoreng, tapi nggak mati. Tenggelam di lautan 14 hari, nggak mati-mati. Nah ini dia. Sampai dia datang, sampai dia melihat Yesus itu di Pulau Patmos bersama-sama dengan Bunda Maria dan Prokorus. Prokorus lah yang menulis ini. Dari Yohanes. Nah ini Berarti lagi, ini bentar si kuorai. Berarti sampai sekarang Yohanes masih hidup ya kak? Dibilang dia mati, udah nengok Yesus baru dia mati. Makanya Rasul Yohanes ini, tau nggak matinya apa? Dia dipotong. minta dikuburkan, ini dipotong. Itu nabi. Itu Nabi Yohanes. Nabi Yohanes. Bukan Rasul kan? Yohanes. Ya. Ini Rasul. Sul. Beda Sul. Gitu. Jadi Rasul Yohanes ini dia minta dikuburkan. Baru dia mati. Oh. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak punya sinak sarion.
Itulah. Tunggu, Bun. Sul. Jadi gini, Bun. Ini kan dia bilang di sini sebelum melihat anak manusia menjadi raja. Datang sebagai raja. Tunggu. Iya, datang sebagai raja. Jadi ketika Rasul Yohanes itu melihat Yesus untuk terakhir kalinya kan, jadi orang palingan timbul pertanyaannya apakah Yesus sudah jadi raja pada waktu itu, begitulah. Kalau dia yang pegang kunci kerajaan mau, cemana? Oh, jadi begini, jadi begini. Apa sih? Jadi begini ya. Kan dia yang pegang kunci kerajaan surga. Kita ndak, ini saya memahaminya ini, dia ini karena dia di sini di ayat ini dikatakan menjadi raja, jadi dia harus duduk di singgasana seperti itu. Ternyata tidak. Kalau dia duduk di singgasana kan Stefanus sudah melihat dia duduk di sebelah kanan Allah di atas kerajaan sorga. Ya kan? Iya. Stefanus itu yang kepenuhan Roh Kudus melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Sang Maha Kuasa. Oke. Makanya kan ini juga kamu bisa baca duduk di singgasana itu memang betul. Stefanus itu martir pertama. Nah, dia kan dikatakan seseorang di antara kamu tidak akan mati. Nah, ini kan Yohanes kalau kamu baca kitab Wahyu ini. Di situ Rasul Yohanes melihat tahta Allah, ya kan? Duduk dengan ke-24 itu kan. Tua-tua. Nah, itu 12 rasul dan 12 bangsa Israel. Rasul Yohanes ini sudah melihat kerajaan sorga. Makanya dia dikatakan, aku mendengar semua makhluk. Ini kalau kamu baca seluruh Wahyu, itu adalah penglihatan Rasul Yohanes. Kerajaan sorga itu udah dilihat oleh Rasul Yohanes secara utuh. Makanya dia bisa mendengar suara makhluk apapun. Dia bisa mendengarkan malaikat. Ini dia berteosis. Kita nanti akan seperti ini. Ini coba kamu bacalah semua. Tuliskanlah, aku melihat tuh, mahkota coba Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Rasul Yohanes ini udah melihat seluruh kerajaan surga itu. Kalau kamu baca, itu luar biasa. Dia bisa mendengar malaikat suara apapun makhluk di seluruh bumi, yang di sorga maupun di neraka. Keren ya? Itu pun penyataannya cuma untuk Rasul Yohanes khusus atau rasul-rasul lain enggak? Yesus bilang, sesungguhnya seseorang di antara kamu, cuman dia, nggak ada yang lain. Itu jawaban, makanya kamu dalam-dalam memahami pertanyaanmu itu. Iya, udah cari dari tadi sih juga. Ini ngeri kali nih, Sar nanya mulu kasih persembahanmu, boy. Waduh. Nggak ada konsep kayak gitu. Ini kan lagi nggak di gereja, aku nggak minta collecting, nggak. Oh, kau bacalah itu dari awal Wahyu itu, seperti itulah penampakan sorga itu. Bahkan Yohanes tahu bagaimana malaikat itu jatuh. Makanya, maka timbullah peperangan di sorga. Si ular tua itu, si Satan itu dilemparkan ke dunia. Rasul Yohanes sudah melihat itu, Sul. Ngeri ya. Itu di Wahyu 20 kan, Bun? Wahyu berapapun itulah. Iya. Bahkan Rasul Yohanes itu udah melihat kerajaan sorga. Udah melihat Yesus itu dengan kerajaannya. Berarti kalau dia sudah melihat Yesus dengan kerajaannya, siapa lagi ditengoknya itu? Rajanya. Ya nggak, Sul? Itu dia. Iya. Yohanes diberi penglihatan. Itu pertanyaan dia. Coba ulang lagi pertanyaanmu tadi. Capek kali aku di bawah ini. Coba ulang lagi pertanyaanmu. Yang di ini. Yang tadi. Sesungguhnya seorang di antara kamu tidak akan mati.
Iya, sesungguhnya di antara kamu ada yang tidak akan mati sebelum melihat. Melihat. Iya. Berarti Yohanes melihat dong. Penglihatan. Makanya namanya penglihatan. Karena dia nengok pakai biji mata. Ada orang melihat pakai mata kaki? Ada. Ya, jadi dia ini nggak dibisik-bisikkan, diturun-turunkan, nggak ngelihat. Berarti Langsung. yes. Iya Bunda ya. Gitu. Paham ya? Oh, kepencet. Paham, Siap. Shalom Bunda, shalom. Itu. Jadi memang begitu. Namanya penglihatan nggak mungkin nggak dilihat ya toh? Betul nggak? Iya betul ya. Gitu. Slebeo. Slebel. Nggak ada namanya tadi nge-gift, namanya slebeo. Makanya bilang slebeo. Oh. Dia kan akan melihat. Udah, masa aku melihat tapi Alif, enggak mungkin itu didengar. Beda. Kecuali tadi dalilnya kan Yohanes diberi pendengaran, berarti inilah indera pendengar lah yang dipakai, ya kan? Makanya kalau tidur jangan merem, Le. Jadi kau dapat penglihatan. Baru mau dinaikkan si Malik tadi, udah hilang dia. Ya udahlah, Malik. Oke, ada lagi Kak yang mau ditanya Kak Sar. Udah Bun, udah. Ini pasti mantan istrinya Ruben ya, Sarwenda. Ya Sarwenda.